Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini pada materi pembelajaran menggambar teknik. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan software aplikasi CAD yang umum dipakai dalam menggambar teknik. Bagi awal, saya akan menjelaskan definisi gambar teknik terlebih dahulu. Gambar teknik adalah suatu gambar yang dibuat dengan cara-cara dan aturan tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para ahli teknik. Gambar teknik merupakan bentuk ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran mengenai suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, dan diagram yang berisi rangkaian petunjuk dan instruksi yang dinyatakan dalam bentuk suatu gambar teknis. Sehingga informasi yang diberikan oleh gambar teknik dapat dipahami dan dimengerti yang selanjutnya bisa diwujudkan pada benda yang akan diproduksi. Proses pembuatan gambar teknik dapat dibantu dengan menggunakan komputer yang biasa disebut dengan komputer aided design atau disingkat CAD. Beberapa software CAD yang umum dipakai yaitu software AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, maupun yang lain-lain. Nah, pada video ini kita akan mengenali bersama Autodesk Inventor. Apa keuntungan menggambar teknik menggunakan software CAD? Beberapa keuntungan menggambar teknik menggunakan software CAD yaitu software ini cukup mudah digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan mensimulasikan model 3D. Dapat membantu kita untuk mengurangi kesalahan dalam membuat desain. Dapat mempercepat proses desain dan mengurangi biaya pengembangan produk. Karena fokus pembelajaran kita kali ini adalah Autodesk Inventor, maka untuk memudahkan pemahaman dalam mempelajari Autodesk Inventor, maka video pembelajaran ini akan saya bagi menjadi 9 video pembelajaran. Video pertama yaitu pengenalan Autodesk Inventor. Isinya tentang penggunaan interface dan terminologi dari Autodesk Inventor. Video kedua, Basic Part Modeling. Di sini kita akan mencoba membuat model yang sederhana dulu. Video ketiga, Assemblies. Di sini kita akan belajar untuk membuat rakitan. Ini menjelaskan pendekatan top-down dan bottom-up untuk merancang assembly. Kita akan membuat dengan menggunakan pendekatan bottom-up. Video keempat, Drawing. Kita akan belajar untuk membuat gambar dari model yang sudah dibuat di video-video sebelumnya. Kita juga akan belajar menempatkan tampilan yang dipisahkan dan daftar bagian dari assembly tersebut. Video kelima, Additional Modeling Tools. Dalam video ini, kita akan mempelajari pemodelan tambahan untuk membuat model yang kompleks. Video keenam, Sheet Metal Modeling. Nah, di sini kita diperkenalkan pada pemodelan lembaran logam. Kita akan membuat bagian lembaran logam menggunakan alat atau tool yang tersedia di Sheet Metal Environment. Video ketujuh, Assembly Tools. Di sini kita belajar membuat rakitan top-down. Ini juga memperkenalkan kita membuat mekanisme dengan menerapkan sambungan di antara bagian-bagian. Video ke-8, Dimension and Annotation. Kita akan belajar untuk menerapkan dimensi dan anotasi pada gambar 2 dimensi. Dan pada video yang ke-9, yaitu Model Based Dimensioning, kita akan belajar untuk menambahkan anotasi dan toleransi 3 dimensi ke model 3 dimensi.
Seperti software CAD lainnya, Autodesk Inventor merupakan program yang digunakan untuk rancang bangun bidang teknik seperti desain produk, desain mesin, desain mall, desain konstruksi, atau keperluan teknik lainnya. Program ini merupakan penyempurnaan dari Autodesk AutoCAD dan Autodesk Mechanical Desktop. Autodesk Inventor adalah program pemodelan solid berbasis fitur parametrik. Artinya, semua objek dan hubungan antar geometri dapat dimodifikasi kembali, meski geometrinya sudah jadi, tanpa perlu mengulang lagi dari awal. Hal ini sangat memudahkan kita ketika sedang dalam proses desain suatu produk atau rancangan. Untuk membuat suatu model 3G yang solid ataupun surface, kita harus membuat sketnya terlebih dahulu. Setelah gambar atau model 3G tersebut jadi, kita dapat membuat gambar kerjanya menggunakan fasilitas drawing. Tidak hanya sampai pada menampilkan gambar kerja, Autodesk Inventor juga mampu memberikan simulasi pergerakan dari produk yang kita desain, serta mempunyai alat untuk menganalisis kekuatan. Nah, pada video perkenalan Autodesk Inventor bagian pertama ini, kita akan belajar ya, bagaimana memahami terminologi dalam Inventor, bagaimana memulai file baru, memahami user interface yang ada dalam Inventor, dan juga memahami environment yang lain di Inventor tersebut. Oke, mari kita mulai mengenali Autodesk Inventor. Oke. Tentunya kalian harus sudah menginstal dulu ya Autodesk Inventor-nya. Kita klik 2 kali. Oke. Nah, jika kita klik, akan muncul yang awal adalah seperti ini. Ya. Oke. Untuk memulai baru, maka kita klik New. Ya. New. Oke, di sini akan ada pilihan 2 ya, jadi yang English dan metrik satuannya. Jadi kalau English start, nah di sini satuan yang dipakai adalah inci ya. Kalau metrik, maka satuan yang dipakai adalah milimeter. Kita coba dengan satuan milimeter. Kita klik create. Nah, akan muncul ya, tampilan seperti ini ya untuk Autodesk Inventor Profesional 2021. Kalau yang versi yang lainnya mungkin akan ada perbedaan. Nah, di sini ada yang bagian atas ini adalah disebut dengan ribbon. Kemudian yang ini adalah menu yang ada yang menyebutkan menu bar atau ada juga menyebutkan tab-nya. Ya. Di masing-masing menu bar atau tab ini ada panel. Ya. Ada panel, misalkan 3D model ada panelnya, ya. Create, Modify, ya. Get ada juga ya. Nah, di masing-masing panel ini ada tool-toolnya yang nanti akan kita gunakan. Kemudian di bagian kiri ini adalah browser window. Jadi browser window ini menunjukkan langkah kerja ya, yang tercatat yang kita akan proses kerja kita ya. Kemudian di sini ada view cube ya. View cube ini ya menunjukkan tampilan ya. Kalau tampilan ini front berarti tampilan depan di sini. Kalau kita klik yang seperti home ini rumah, nah ini kan tampil ininya proyeksinya, bidang proyeksinya nanti ada ortografik ya, ada yang perspektif, ada yang perspektif with orthovis. Kemudian yang bagian ini adalah navigation bar ya. Di sini nanti kita ingin kalau ini ya,
pen ini kalau kita ingin menggerakkan, jadi move the graphic window section planner to the screen, jadi menggerakkan gambar yang ada di sini. Kalau yang ini ya zoom, kalau mau perbesar ya zoom all ya, ada pilihannya ya di sini apakah zoom all, zoom window, zoom select. Kemudian ini ada free orbit, jadi kalau kita ingin memutar ya, memutar pandangan ya, jadi di sana. Oke, itu navigation. Kemudian di bagian bawah ini ada sistem koordinat ya, atau sistem koordinat orientasi yang kita pakai. Kemudian part di bawah ini ada part 1, ini adalah nantinya file kita ya. Kemudian di sini belum kita beri nama file. Ya. Kalau kita shift S filenya maka akan muncul ya. Sama seperti di sini. Part 1. Kemudian di sini ada status bar. Bar ini menunjukkan proses yang sedang dikerjakan. Kelihatan di situ. Oke. Kemudian kalau kita klik get start, nah di sini ada new open yang tadi itu ya. Kalau mau new, memulai file yang baru, open. Jadi kalau misalkan kita sudah punya rekaman recordnya, yang file yang tersimpan sebelumnya, kita panggil lagi ya. Jadi bisa menggunakan open. Untuk project ya, project yang sudah kita kerjakan, kita buka lagi. Kemudian kita klik yang 3D model. Ini berisi tentang tools atau alat-alat ya, tools ya, untuk membuat tampilan 3D features ya. Kemudian apakah dia nantinya berupa plane, surface ya, ataupun yang lain. Kemudian sketch. Nah, sketch ini ada pilihan yang start 2 dimensi sketch maupun yang ya. Jadi kalau kita memulai awal biasanya dengan start 2 dimensi ya, nanti baru kita begitu kita start sini nanti dia akan mulai aktif tool-tool yang lain. Anotasi ini untuk pemberian anotasi ya, anotasi maupun toleransi maupun yang lain. Kalau inspect, nah ini untuk ukuran ya maupun section ya, analisis yang lainnya. Tool, nah ini bisa untuk mengukur, bisa juga kemudian material ya, kemudian tampilannya ya. Kemudian bagian option di sini ada pilihan juga ya. Kalau application ini kita akan display atau colors. Kalau kita ingin merubah tampilan di ini ya, di layar screen-nya ya, inventory ini ya, ini bisa kita rubah ya. Nah, di sini saya menggunakan lights. Kalau kita ingin klik yang millennium, kalau kita apply, nah dia akan berubah kan. Ini pakai dark, misalkan ya, dia akan dark. Nah, ini sesuai dengan selera saja. Kembalikan aja ke light. Oke, close. Di dokumen setting, ya. Nah, di sini kita menggunakan tadi satuannya apa? Milimeter ya. Kalau kita ingin mengganti satuannya, ya. Jadi ini satuannya yang ada panjang, sudut, waktu, dan masa ya. Kalau settingan tadi adalah yang defaultnya adalah ini ya. Kalau kita ingin merubah, nah, bisa kita rubah di sini. Tentunya proses ini harus kita lakukan sebelum proses menggambar ya. Dan nantinya akan berlaku untuk selanjutnya. Oke. Kemudian di manage ya, tool untuk memanage ininya. Kemudian ada view ya. View ini untuk visual effect, nanti kalau gambar kita mau kelihatan realistis, ada smooth berbayang ya. Ini di sini sudah ada ya jelasannya. Interface ya seperti ini tadi ya, kalau ingin
apa namanya, di interface ini kita apa yang kita ingin munculkan ya. Kalau misalkan itu kita ingin hilangkan, unclick ya, kita klik ya akan muncul. Oke, environment ya ini ya. Jadi ini environment yang lain. Jadi selain untuk menggambar, inventor juga bisa untuk menganalisa kekuatan atau analisa kekerasan, tegangannya ya, analisis stres, kemudian analisa toleransi ya, kemudian kalau Inventor Studio ya mungkin untuk lebih kepada yang rekan yang di arsitek mungkin ya. Kemudian create mold design, jadi dari gambar itu kita ingin membuat cetakan desainnya ya. Kemudian beam content ya. Kemudian kalau kita ingin mengconvert menjadi sheet metal, lembaran metalnya ya, kita bisa. Kemudian dari gambar tersebut kalau kita ingin nantinya cetak dengan menggunakan printer 3D ya, kita klik di sini. Oke, nah di sini bagian atas ini juga ada adalah apa namanya, quick customize quick access toolbar. Jadi beberapa kalau kita ingin supaya cepat jadinya aksesnya biar mulai dari file ya, baru sheet ya, biar cepat ya, sama seperti yang di Microsoft Office ya, jadi ada yang bisa kalian setting di sini nanti. Kemudian di bagian sini juga ya. Nah, ini kalau ingin menambahkan yang apa namanya, fasilitas ya, full, misalkan measure, kita akan muncul juga di 3D modelnya, dimana yang kita taruh. Kalau sudah ada ya seperti tadi di tool itu secara measure ya tidak usah lagi ya. Kemudian oh ya, nah kalau di kalian nanti sudah menggambar atau sketch, nah juga kalau kalian klik kanan mouse, nah ini akan ada tampilan ya, tampilan. Jadi inilah quick access juga. Jadi, apakah ingin sepeda mengklik measure, klik aja langsung sini kalau ingin langsung measure. Kalau ingin membuat fillet ya, kalau ingin mengextrude apa, revolve, membuat lubang ya, maupun yang ini ya, menunjukkan fasilitas yang lain. Ini dengan klik kanan ya. Oke. Kemudian kalau kalian ingin mengcustomize ya, mengcustomize di sini kita ada fasilitas customize. Nah, customize ini jadi kalau ingin menambahkan ya beberapa perintah-perintah ya, tinggal yang mungkin belum ya di sini itu yang bisa tambahkan dan 3D. Jadi 3D print sudah muncul ya. Kita ingin menggunakan misalkan 3D print previewnya, misalnya nanti tinggal ini klik dia nanti slide kan muncul di sini. Dia akan kalau ingin mengembalikan tinggal diklik dia bawa kembali. Dia akan hilang. Ini untuk customize. Sama seperti yang di Microsoft Office ya. Jadi sudah sangat mudah sekali ya. Tinggal nantinya kita harus sering latihan ya, untuk lebih mengenal fasilitas dari Autodesk Inventor. Oke, itu dulu ya pengenalan dari namanya user interface yang ada di Autodesk Inventor. Ya. Ikuti video selanjutnya, yaitu video tutorial kedua ya, yaitu kita akan mencoba ya membuat model yang simple ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat.